Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sosiologi Hukum kelas E ingin mempresentasikan materi yang berjudul Penegakan Hukum pada Kasus Banjir 2020 di Jakarta. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompoknya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Anu Safira, NPM 239. Selanjutnya ada Anissa Probasi Setiorini, NPM 213. Perkenalkan, nama saya Anissa Probasi Setiorini, NPM 213. Selanjutnya ada Disya Nur Anisya, NPM 226. Perkenalkan, nama saya Disya Nur Anisya, NPM 226. Lalu ada Febranisa Erin, NPM 225. Perkenalkan, nama saya Febranisa Erin, NPM 225. Lalu ada Puspita Hana Lutfia, NPM 244. Perkenalkan, nama saya Puspita Hana Lutfia, NPM 244. Lalu ada Diajeng Fitrianti, NPM 238. Perkenalkan, nama saya Diajeng Fitrianti, NPM 238. Pembahasan dari materi ini yaitu pengertian banjir dan langkah yang dilakukan oleh KLHK dalam mengatasi masalah banjir di Jakarta 2020. Yang kedua, usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir di Jakarta tahun 2020. Dan yang terakhir, dampak dan upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat banjir di Jakarta 2020. Baiklah, pemateri pertama akan dibacakan oleh Puspita Hana Lutfia. Baik, banjir adalah salah satu bencana alam ketika curah hujan tinggi di musim penghujan atau disebabkan kurangnya daerah resapan air. Adanya banjir tertentu menimbulkan dampak kerugian bagi masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan cara pengendalian pada daerah aliran sungai agar tidak menimbulkan luapan air. Banjir adalah salah satu bencana alam yang menjadikan kondisi daratan tergenang oleh aliran air dalam volume yang berlebihan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian banjir adalah berair banyak dan deras, kadang-kadang meluap, air yang banyak dan mengalir deras, serta peristiwa terbenamnya daratan karena volume air meningkat. Terima kasih. Pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh Diajeng Fitrianti. Langkah-langkah yang dilakukan oleh KLHK dalam mengatasi masalah banjir di Jakarta. Meningkatkan rehabilitasi hutan dengan menanam dan bangun konservasi tanah dan air, serta penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah dan pertambangan tanpa izin. 3 daerah yang persentase sampah tidak terkelola paling tinggi yaitu ada dari Kabupaten Bogor dengan persenan 93,42, Kota Bekasi dengan 75,72% dan Kota Bogor 75,51%. Baiklah, selanjutnya akan dibawakan oleh Febranisa Erin. Baiklah, selanjutnya usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir di Jakarta. Yang pertama, buang sampah di tempat. Dan yang kedua, tanam pohon. Ketiga, buat lubang biopori dan sumur serapan. Keempat, lapor permasalahan banjir melalui Clue. Dan yang terakhir, unduh aplikasi pantau banjir. Pemateri keempat akan dibawakan oleh Anissa Probo. Baik, dampak dan upaya kerusakan lingkungan hidup akibat banjir di Jakarta yaitu ada ekonomi, manusia dan hewan, yaitu lingkungan. Ekonomi selama terjadi banjir, terutama banjir bandang, jalan-jalan, jembatan, pertanian, rumah, dan mobil hancur. Orang menjadi tunawisma. Terus ada lingkungan.
Lingkungan juga terkena dampak negatif karena banjir terjadi. Bahan kimia dan zat berbahaya biasanya berakhir di air dan mencemari badan air yang akhirnya banjir. Terus, manusia dan hewan. Banyak orang dan hewan tewas dalam banjir bandang. Selain itu, banyak yang terluka dan kehilangan tempat tinggal. Sekian. Pemateri selanjutnya yaitu Disha Nuranisya. Baik, selanjutnya adalah kerugian akibat banjir. Bencana banjir mengakibatkan kerugian baik secara moral maupun material. Berikut ini beberapa kerugian yang ditimbulkan akibat banjir. Yang pertama adalah kematian, kerusakan pada sarana dan prasarana umum, kerugian materi, berjangkitnya penyakit menular, terhambatnya arus transportasi, dan terhambatnya kegiatan perekonomian. Lalu ada juga dampak positif dari banjir. Meski terjadinya banjir banyak menimbulkan kerugian bagi kehidupan manusia, terdapat dampak positif banjir terutama bila terjadi di dataran banjir atau floodplains dan ladang pertanian. Air banjir membawa banyak nutrisi yang disimpan di dataran. Tanah bernutrisi ini dinilai sempurna untuk bercocok tanam. Sekian. Kesimpulan dari materi ini adalah daerah Jakarta ini terjadi banjir disebabkan oleh pemukiman padat penduduk, saluran air yang diperkecil, alih fungsi lahan, tidak ada resapan air, dan pembuangan sampah yang liar. Karena daerah ini sering didatangi banjir, maka warga yang menjadi korban banjir selalu terkena dampaknya seperti ancaman wabah penyakit, aktivitas masyarakat terganggu, ancaman penyakit diare, dan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Dan yang terakhir ada saran oleh Puspita Hana. Berdasarkan kesimpulan tadi, maka kami mencoba memberikan masukan yang mungkin dapat berguna bagi penanganan banjir di daerah Jakarta. Sebaiknya seluruh warga membuat musyawarah dalam penanganan masalah banjir seperti tindakan kesiapsiagaan warga terhadap banjir datang. Tindakan yang seharusnya dilakukan di setiap rumah dalam mengatasi banjir datang, penyuluhan tentang kegiatan yang dapat mengurangi resiko banjir, tindakan saat terjadi banjir dan setelah banjir kepada seluruh warga kebagusan Jakarta. Jaga kebersihan lingkungan merupakan kewajiban bagi kita agar terhindar dari bencana banjir yang akan membawa bencana lainnya, seperti kematian yang diakibatkan penyakit yang menyerang saat banjir. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.